Selamat pagi anak-anak, saya akan melanjutkan kembali materi kita dari yang minggu lalu, yaitu tentang kesetimbangan air atau H2O, kemudian asam kuat, dan nanti akan saya lanjutkan dengan basa kuat. Saya harap perhatian dari kalian. Nah, di sini kesetimbangan air H2O, kalau kita ionisasikan itu akan menjadi H positif ditambah OH negatif. Menurut hukum kesetimbangan, K sama dengan konsentrasi H positif dikali konsentrasi OH negatif per konsentrasi H2O, di mana kesetimbangan air atau KW dapat dicari dengan rumus sebagai berikut, yaitu konsentrasi H positif dikali konsentrasi OH negatif. Jika KW itu nilainya 10 pangkat minus 14, maka konsentrasi H positif dikali OH negatif. Karena air itu bersifat netral, maka kita anggap konsentrasi H positif itu sama dengan konsentrasi OH negatif. Maka H positif dapat dikatakan nilainya sebesar 10 pangkat minus 7 dan OH negatif juga sebesar 10 pangkat minus 7 ya. Jadi jika PKW itu sama dengan 14, maka pH air itu sama dengan 7 dan pOH-nya juga sama dengan 7 ya. Nah, sekarang kita masuk ke dalam materi asam kuat. Nah, asam kuat itu adalah jika asamnya terionisasi sempurna dalam larutannya. Nah, secara umum konsentrasi H positif dalam larutan asam kuat itu dapat dicari dengan menggunakan rumus H positif sama dengan N dikali A, di mana N adalah jumlah ion H positif, sedangkan A adalah molaritas asam kuat. Ya, kita masuk ke contoh soal. Hitunglah konsentrasi ion H positif dalam larutan H2SO4 0,05 molar. Maka cara jawabnya kita ionisasikan dulu H2SO4-nya. Sebagai berikut, H2SO4 menghasilkan 2H positif tambah SO4 2 negatif. Nah, tadi diketahui konsentrasi asam kuatnya adalah 0,05 molar, sedangkan N-nya atau jumlah ion H positifnya di sini dia N ya, diambil dari ini ya, jumlah ion H positifnya ya, atau koefisiennya ini adalah 2, maka N sama dengan 2, maka konsentrasi H positif sama dengan N dikali A sama dengan 2 dikali 0,05 molar sama dengan 0,1 molar. Jika ditanya tentukan pH larutannya. Ya, tentukan pH larutannya. pH itu adalah tingkat keasaman ya. Untuk mencari pH itu rumus yang digunakan adalah pH sama dengan min logaritma H positif atau pOH sama dengan min logaritma OH negatif jika dia larutannya bersifat basa ya. Maka untuk mencari pH ya, kalau H positif diketahui 0,1 molar, maka pH-nya sama dengan min logaritma H positif. H positifnya tadi 0,1, maka kita buat di sini 0,1, berarti sama dengan negatif logaritma 1 kali 10 pangkat minus 1. Ya, hasilnya adalah 1 dikurang logaritma 1, maka pH sama dengan 1, karena logaritma 1 itu sama dengan 0 ya. Jadi pH sama dengan 1. Nah, ini kalau dia asam kuat ya, jenis larutannya asam kuat. Kalau jenis larutannya basa kuat. Nah,
basa kuat adalah basa yang terionisasi sempurna dalam larutannya. Secara umum OH negatif ya, karena dia basa harus OH negatif yang dicari. Tadi asam itu H positif yang didapatkan ya. Nah, karena di sini basa maka secara umum OH negatif dalam larutan basa kuat ya, cara menentukannya adalah konsentrasi OH negatif sama dengan N dikali B, di mana N adalah jumlah ion OH negatifnya, sedangkan B adalah molaritas basa. Ya, molaritas basa kuat. Contoh soalnya, hitunglah konsentrasi ion OH negatif dalam larutan NaOH 0,01 molar. Nah, cara mengerjakannya, kita ionisasikan dulu NaOH-nya. NaOH menghasilkan Na positif tambah OH negatif. Ya. Nah, dari soal diketahui bahwa B atau konsentrasi basa itu 0,01 m, sedangkan N jumlah ion OH negatif. Nah, di sini atau koefisiennya ini jumlah ion OH negatifnya adalah 1 ya, maka N sama dengan 1. Jadi konsentrasi OH negatifnya sama dengan N dikali B sama dengan 1 dikali 0,01 molar sama dengan 0,01 molar. Inilah konsentrasi ion OH negatifnya. Lalu jika pertanyaan jika ditanya tentukanlah pH larutannya. Jadi kita harus menentukan pH dari larutan basa kuat berikut ya. Nah, tadi sebelumnya saya sudah jelaskan untuk mencari pH itu sama dengan min logaritma H positif. Atau untuk mencari pOH sama dengan min logaritma OH negatif. Maka karena di sini konsentrasi OH yang kita dapat, yang kita tentukan terlebih dahulu adalah OH-nya, pOH-nya ya, pOH-nya. Karena OH negatif maka kita bisa tentukan pOH-nya sama dengan min logaritma OH negatif. Ya, hasilnya adalah min logaritma 0,01. Tadi OH negatifnya kita cari di sini 0,01 ya. Jadi sama dengan negatif logaritma 1 kali 10 pangkat minus 2. Ini 0,01 saya ubah dalam bentuk pangkat itu menjadi 1 kali 10 pangkat minus 2. Karena 2 di belakang koma ya. Nah, sama dengan 2 kurang logaritma 1. Sama dengan 2. Karena tadi logaritma 1 itu 0 ya. Jadi seperti itu dia. Nah, sementara yang ditanya adalah tentukan pH, yang kita dapat masih pOH. Ini adalah pOH. pOH sama dengan 2. Padahal yang ditanya adalah pH. Nah, dari rumus sebelumnya kesetimbangan air kita tahu pKw sama dengan 14. Tadi saya sudah jelaskan di awal. Maka pH ditambah pOH itu sama dengan 14. Jadi pH sama dengan 14 dikurang pH dikurang pOH, saya ulangi. pH sama dengan 14 dikurang pOH atau pOH sama dengan 14 dikurang pH. Nah, karena di sini pOH yang kita dapat, padahal yang ditanya adalah pH, maka pH sama dengan 14 dikurang pOH atau 14 dikurang 2. Ya, maka hasilnya adalah 12. Inilah pH-nya. Ya, jadi saya rasa demikian penjelasan saya. Saya harapkan kalian bisa pahami. Kalau untuk lebih paham lagi boleh diulang-ulang kembali video ini kalian tonton. Nah, kalau masih belum paham juga kalian bisa tanyakan saya melalui WhatsApp ataupun di Classroom. Nah, demikianlah penjelasan saya pada hari ini. Terima kasih.